give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know night after night I'll be loving you right. Awalnya sih oke sih. Oh, Spin move-nya bagus oke. ya? Apanya yang oke? Hah? Yang oke apanya? Wow. Apanya? Halo. Ini Mbak, kita kan lagi apa? Kok bahas di sini? Korea. Wait. Kok tiba-tiba muncul Oh, iya. di sini? Iya, aku kan ada di mana-mana. Dipanggil sama Hans ya? Aduh. Karena ketahuan ya? Enggak, yang manggil Slay. Hai Slay. Oh, ini iya. cepunya. Dia langsung istik gini. Asri itu ada yang narinya offbeat gitu. Iya bener sih. Bener Ah, sih Mbak. kamu mah bagus deh. Iya. Ini offbeat. Ini yang offbeat. Ada anak Selalu basket deh. ya? Anak basket. Ketahuan ya? Agak kaku gitu kalau dia Iya, begini. harusnya gaulnya sama cheer. Jadi bisa ngedance. Ini Tapi kita ketinggalan banget dong kalau nggak bisa joget Korea gitu. Joget Korea tuh keren banget, tapi udah bisa belum? Enggak. Tarian daerah. Oh, Nggak bisa. apalagi tarian daerah nggak bisa sama gitu. sekali. Korea bagus banget. Tapi bisa juga harusnya tari daerah. Benar, setuju. Kita kan orang Indonesia. Ya, tapi nggak tahu gimana caranya. Mau. Mau Mbak? Mau. Emang coba. bisa ajarin? Tari Jawa ya? Iya. Semoga Orang lebih- apa? Saya? Saya orang baik sih. Iya. Saya orang dulu. Kita tari Jawa Boleh, di mana? boleh. Boleh. Yuk. Jadi ada namanya, kalau tari Jawa ini nih. Nih. Wah langsung ganti loh. Oh, wow. Kita sudah pindah tempat. Langsung di pendopo. Ini bukti kalau Mbak Asri tuh sakti ya. Dia bisa telepati sama Stray, sekarang dia langsung plek gitu kan Iya ganti. benar. Nah ini kebetulan mau ada pengantin ya. Ini jalannya pengantin ini, nggak apa-apa lah lagunya ini ya. Jadi namanya gebek-gejuk. Gebek-gejuk. Oke. Jadi sebenarnya tuh nggak pakai sepatu tau nggak kalau Oke. nari. Oh iya udah. Sebenarnya nari Jawa tuh nggak pakai sepatu. Kita Kamu nggak pakai apa-apa. cats ya. Lepas nih. Oke, Oh. ini namanya gebek-gejuk nih. Ini gebek, ini gejuk. Nah gitu. Kalau perempuan ya. Ya. Jadi coba. Ini Berarti saya gebek, yang mana? gebek, gejuk gitu. Sama. Geb- Cowok ada gebek gejuknya geb- coba. gebek, gejuk. gejuk. Nah ini kemudian apa namanya mau ulap-ulap ya. Nah terus juga ini trisik nih. Nih trisik ini ambil selendang terus kemudian trisik. Jalannya kecil-kecil. Oh pantesan namanya 360. Kita muter 360. Iya. Iya benar gitu. Wow, there you go. Much easier. Oh masih sih ya daripada Jadi tadi Jungkook, I'm sorry. Oh gitu ya, lebih gampang ini ya. Lebih gampang. lebih gampang. Gimana kalau Lebih kita gampang nanti daftar perjalanan. aja ya masa nggak ada Anyway, hey, what's up, buddies? Welcome back to another episode of Buddy Talk. As you can see, we have an extraordinary guest joining us here today. Coming up next, we're going to have a chat with the one and only Asi Welas. We're going to talk all about fashion, food, music, even radio broadcasting. What's radio? I'm sure you young buddies are about to find out. Stick around, only on Buddy Talk. Hey buddies, welcome back to another episode of Buddy Talk. As you can see, kita bersama Mbak Asri. Mbak Asri, Yes. tadi udah ngajarin kita nari, tapi Mbak Asri kan kegiatannya banyak. Dari dunia fashion, musik, bahkan radio juga. Betul. Tapi sekarang kan Zumba juga. Iya. Emang berarti kurang ya kegiatannya, harus tambah Enggak, lagi? aku tuh tergantung callingan. Kalian. Aku tuh wanita panggilan. Di mana ada uang, di situ ada kamu. Iya. gitu. Yang penting ada jobnya. Yang penting ada jobnya. Apa itu, iya. Tapi kalau Zumba, itu aku tuh jadi berat badanku pernah 86 kilo. Hah? Ya, Ini sekarang berapa Mbak? sekarang 55. Wow. Ya, tapi menurut aku sih Zumba itu bukan karena ukuran berat badan lu berapa apa, tapi Zumba it's feel happy. Oke. Jadi gue tuh ngelakuin olahraganya nggak jadi keharusan dan Terasa bikin beban. stres. Iya, karena gue suka nari, aku suka nari. Betul. Jadi Zumba tuh menari, jadi it's really fun. Ya, ya. Tapi tadi Mbak Asri sempat bilang kalau melakukannya nggak beban karena beban. emang suka nari. Iya, Terus kita juga dikasih tahu kalau Mbak Asri ini sudah menjadi penari profesional dari umur 11 tahun. Masih ingat nggak Mbak? Iya. Pertama kali tari tradisional yang Mbak Asri kuasai. Tari Jawa Timuran, Tari Jawa Timuran tuh apa namanya? ngarak manten.
Oh, nggak Jadi dia gini, lampak dong dang dong nang neng nung. Ting long long tung til gitu. Ting long long tung til. Ting long long tung til, lucu kan? Gambarannya gitu, Pol. Gambarannya gitu, Pol. Gambarannya gitu. Aduh, nang ding. Aku masih inget banget. Jadi karena gamelannya lucu, nah waktu itu ada Mas Guru. Jadi aku guru Soekarno Putra waktu itu di GSP. Kinaria GSP. Jadi 11 tahun udah dibayar waktu itu. Masih pakai putih Putih merah dong. bukan, mau 11 tahun tuh putih biru. Udah SMP. Tempe. Ingat nggak Mbak pertama kali berapa bayarannya? Aku Heeh. dari 150.000 Lumayan. Oh, lumayan. tahun 89. Ini tahun 89, 150.000 Dolar lagi. udah. Tapi lagi narinya 7 tarian. Di tengah yang tadi kita heboh dengan K-pop dance Jungkook 7 gitu. Justru kan anak muda lebih mengarah ke yang lebih sekarang yang lebih ngehits lah ibaratnya. Tapi Mbak Asti juga tetap lebih mengarahkan anak muda punya inilah pengetahuan atau enggak bisa tahu mengenai. Makanya aku tarian sampai daerah. sekarang tuh walaupun aku udah nggak di Mas Guru, maksudnya udah nggak jadi penari profesional, Iya. tapi aku pengen terus belajar, makanya punya Sanggar Asri Welas. Sehingga itu anak-anak dari umur 2 tahun sampai teenager kita belajar sama-sama. Aku juga sampai sekarang masih belajar terus soal tarian karena tarian tuh selalu berkembang. Ini sanggar tari itu Iya. yang melibatkan anak-anak juga ya? Iya, Itu betul. bagaimana tuh ceritanya? Jadi aku juga punya para pengajar ya, karena kan yang satu visi misi untuk mengajarkan anak-anak gitu supaya dia satu jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri itu apa sih? Berarti kamu harus tahu bangsa kamu, suku kamu, bahasa kamu apa. Karena seperti kita tahu ya di sosial media apa orang sibuk banget jadi orang lain. Bener, setuju. Iya, Pengen iya. banget copy siapa gitu. Iya benar. Akhirnya lu jadi follower, akhirnya kamu cuma jadi follower. Kalau meniru orang lain. Gak tahu identitas diri sendiri. Padahal kita tuh diciptakan sendiri-sendiri. Nah itu berkarakter. Ketika kita jadi diri sendiri aja, udah pasti beda sama orang. Tuh, Tapi kita juga punya sesuatu yang unik nih, Iya. kejutan buat Oke. Mbak Aduh, Asti sebentar. apa? Biasa kalau kita ada tamu, kita akan siapkan oleh-oleh, Oh, gitu. kadang-kadang itu makanan. Tapi kalau kali ini beda deh kayaknya, karena Hans biasanya kalau makanan. Aduh, berat amat. Waduh, ular nih. Aduh, ngeri nih gue nih. Aduh. Enggak kan? Mbak gerak sama apa? Ih, apa sih? Coba aja dipegang dulu. Ngeri ya. Dipegang dulu. Apa sih? Tuh kan, ah. Mbak dipegang dulu. Coba. Itu gerak-gerak. Enggak Mbak. Awas awas. Ah, Awas awas. apa hati-hati. sih? Tri sampai melek. Apa? Tada! Oh, ampun. Tank top. Apa ini ceritanya di Tank balik tank top top. tersebut nih Hans? Kenapa memberikan Iya, Mbak. topnya tumben? Biar aja Mbak Asri yang cerita. Jadi memang dulu tuh jadi karena aku tuh apa ya mau terus berkembang ya. Maksudnya gini, orangnya penasirin. Penasaran? Ya, saking penasarannya Iya. ya. Jadi apa-apa mau coba gitu. Jadi kayak habis nari terus lihat model. Kayaknya cari duitnya lebih enak cuma jalan ya. Ya kan, terus dapat duit. Aku 150.000 sampai 7 tarian. Gobios ya. Ini berapa? Gila banyak banget duitnya gitu kan. Ya. Sampai akhirnya juga lihat fashion show jadi model terus akhirnya gila jadi desainer enak juga ya. Aku mulai Nah, jadi akhirnya aku kenal salah satu desainer ya. Nah, yang kebetulan jadi mertuaku sekarang. Oh wow. Nah, terus itu belajar dari perca-percanya dia. Jadi bekas brokat gitu ya. Jadi aku buat detail di sekarang namanya tekniknya drapery mungkin. Oh Jadi drapery. nggak perlu kamu tahu pola, nggak perlu. Tapi kita buatnya di patung. Oke. Jadi aku susun itu brokat-brokat menjadi tank top. Tank topnya lucu-lucu banget. Ada yang samping kiri, samping kanan, ada macem-macem lah. Akhirnya pas aku jadi model itu aku pakai terus ada Indah Kalalo, ada Catherine Wilson, terus semuanya ada gitu. Asli itu keren banget tank topnya. Aku buat sendiri. Oh gitu. Dijual nggak yang ini? Yang gue pakai? Iya dijual nggak? Gue tadinya aku tuh cuma mau Pakai diri sendiri aja. iya pakai diri sendiri sama nyontoh. Oh dijual berapa? 150.000. Nah terus dari 150 itu aku ngumpulin sampai 15 juta. Bener. Apa 15 juta akhirnya aku kumpulin terus jadi nggak aku pakai. Oke, Itu uangnya. iya, karena kan dia hidup kalau mau bisnis, dia harus hidup dari dia sendiri. Akhirnya aku sewa lah
di Kelapa 2 Depok yang sekarang jadi House of Asri Ulas. Cuma 5 kali 6 meter. Waktu itu 15 juta, terus aku buka deh situ. Seret gitu, aduh ada yang datang gak ya? Datang 1, 2. Sekarang 300 meter punya aku sendiri. Wow. Kita langsung masuk ke segmen berikutnya yaitu What's on Your Mind. Di sini kita akan nunjukin beberapa foto Ya. dan pasti tanpa pikir panjang-panjang langsung aja Oke. sebutkan apa yang masuk ke Oke. pikiran. Oke. Oke, ini mulai dari yang Saya pertama. mundur deh. Yang sini Mas Guru bahas Soekarno Putra. tadi. Iya. Sorry. Yang di pikiranku adalah tanamkan cita-citamu di alam bawah sadar. Yes. Maksudnya gimana tuh Mbak? Artinya apa? Menarik nih, menarik. Mas Guru ini setiap kita briefing ya, aku dari umur 11 tahun inget banget karena masih kecil ya. Jadi dia selalu bilang gini, Asri besok, padahal aku tuh bukan siapa-siapa, masih 11 tahun. Dia nunjuk aku, Asri besok kalau kamu di entertainment jadi pemain film, nah gak boleh gini, gak boleh gitu. Kamu pengen gak jadi itu, tanamin itu ke dalam alam bawah sadar kamu, maka itu nanti kalau bangun kamu ngedrive, di-drive. Oh kita sebutin kalau anak sekarang bilangnya manifesting. Manifesting. Yes. Manifest Masukin itu ke dalam. udah ada. Jadi kalau kita mau tidur, Asli kamu mimpinya apa gitu, ditanya satu-satu sebelum kita pulang. Karena kebiasaan pulang kita tuh jam 12 lewat. Wow. Jadi bentar lagi tidur. Itu abis latihan nari tuh? Habis latihan hari. Terus ya udah sekarang ceritanya apa semua disimpan di hati, bawa pulang, dibawa mimpi. Karena ternyata itu membuat kita tuh bangun pagi jalan ke arah itu. Mbak Sri, besok- waktu itu, besok That's gua- what I- what did you think about? Kayak Mbak Sri mikirin apa hari itu pas dikasih tahu itu malamnya Malamnya, ya itu aku waktu itu mau jadi model. mau jadi model. Karena aku penari kan, Heeh. ternyata bisa. Terus aku bilang, Mas Guru aku mau berhenti menari, mau jadi model ya. Iya, itu yang selalu kamu tanam di alam bawah sadar. Iya, tapi jangan lupa nari. Oke, dia nggak larang tapi dia bilang Enggak, jangan lepaskan iya, aja narinya. jangan lupa nari. Jangan, maksudnya selalu cerita soal budaya kita. Lanjut aja, kita masih ada lagi beberapa foto lagi, kita coba lihat yang Aduh, berikutnya. siapa lagi nih? Yang ini pasti udah, wah. Iya. Farhan, Kota DPR. my bestie. Ya. Farhan yang bawa aku ke dunia siaran. Dia Oke. pertama, aku 9 tahun loh siaran. Barengan. Iya, enggak bareng Farhan. Farhan kan ada waktunya terus dia selesai kan karena dia Oke. bilang udahlah aku udah Iya. cukup kata dia gitu. Jadi pertama kali ditelepon sama Farhan karena dulu sejarahnya dulu waktu spesial pakai telur, inget nggak? Iya, iya. Ya, nah Ingat, Farhan sama temen-temennya dulu suka main ke rumahku. Ada salah satu temannya Farhan suka sama Asti. Jalan. Jadi akhirnya kita dulu, namanya kisah lalu. Akhirnya terus jadi kenal. Terus dia suatu saat telepon aku. Sri, inget gue nggak? Farhan, iya lu siaran ya? Aku tutup, lu bercanda, aku tutup. Tuh, penyiar radio kan, Kan harus dulu kan yang host. gak boleh cacat vokal. Iya benar. Aku cacat vokal. Suara gue sember, ya kan? Sri beneran Sri. Sekarang radio gue kasih tahu ya, carinya berkarakter. Lu kurang karakter apa? Oh cempreng gak apa-apa. Gak apa-apa, ya salah yang denger, kenapa dengerin? Nice. Akhirnya Farhan yang banyaklah aku belajar banyak hal. Aku belajar juga dari Farhan, siaran itu ketika kita dikasih tema kan, kayak kita aja nih nge-host. Kasih tema, temanya gue gak suka banget. Ya kan? Atau orang yang datang gue gak suka banget, mau ngomong apa sama dia, males ya kan? Misalnya, diajak ngomong, Sri, gue kasih tahu ya, apapun materinya, apapun orang yang kamu hadapi, harus bisa jadi seru. Oke. Jadi itu gunanya penyiar dan host. Ngapain lo ada di sini? Aku kayak ditampar jadinya. Nggak bisa diskriminasi sama orang, Asri. Lo nggak suka urusan lo. Tapi kalau acara sama ini harus tetap jalan. Karena profesional. Oh iya benar. Keren. Masih keep in touch gak sama Mas Farhan? Masih. Mana? Di sini dia. Kebetulan enggak. Coba ya, mari kita sambut. Kaget gue. Ya untung untuk kita materinya hari ini sangat seru dan tamunya juga gampang ngobrol ya. But we have more with Asri when we return here on Buddy Talk. Stay tuned.
Buddy Talk sama Asri Welas, sama Paul dan Hans. Sama iku loh, sing turu wae iku loh. Stray. Jadi jangan pindah-pindah channel. Nek pindah channel tak tunggu di gang depan. Sabar mbak, sabar. Kita duduk aja. Kita duduk mbak, silakan. Yang energinya lebih santai, yang lagi tiduran tuh di sana. Ayo kita bergabung. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan buat ini dong, model-model keren. Gila, dia udah bisa nari. Abis itu, wah jadi Ya, model catwalk sih juga oke gampang. banget. Gampang kalau jalan doang sih. Wah mbak, nganggep enteng. Iya. Maksudnya kalau udah bisa nari tradisional. Oh iya bener juga sih. Anyway, kita langsung aja karena Mbak Asri bukan hanya jago nari dan businesswoman juga, tapi seorang aktor. Wah. Jadi kita sudah kumpulkan beberapa scene dari Wah. film-film yang sudah dimainkan oleh Mbak Asri dan kita ingin tahu maybe some fun facts atau ceritanya. This is the story behind the scene. Ini termasuk yang adegan panas gak? Waduh, mana ada aku ada. Adegan Coba kita gua lihat dulu. katro semua adegan. Kita lihat yang pertama ini. Let's have a look. Ingat, harta yang paling berharga adalah coba. Harta yang paling berharga. Nggak tahu lagunya Bu. Mending saya nerusin presentasinya Bu. Yang buat BOD minggu depan kan saya harus bikin presentasi, saya harus present ke Bu. Masa kamu nggak tahu lagi itu? Itu keluarga Cemara. Yang main adik Guti. Nggak Dia waro. Cek toko sebelah. Yes. Cek toko sebelah. Dan dari film ini Mbak Asri juga berhasil meraih Piala Maya. Kategori adalah, dan ini kategori, gue baru tahu ada kategori penampilan singkat nan berkesan. Ya, betul. Itu berarti in short, scene stealer. Iyalah, tiap keluar ada Mbak Asri pasti semua orang ngakak. Tapi tahu nggak? Ini walaupun aku scene-nya sedikit, Ernest itu casting aku 2 jam. Hah? 2 Iya, jam? 2 jam. Jadi dan dia tuh sempat bilang juga sama aku gini, sorry ya Mbak, gue sebenarnya rada nggak percaya sama Mbak Asri. Karena Mbak Asri tuh besarnya di layar televisi, gitu. Jadi ini kan layar lebar, gitu. Di which is kan kalau layar televisi kan maksudnya orang dateng, orang ngelihatnya gratis, tinggal setel TV bisa lihat loh. Oke. Kalau di layar lebar kan orang mesti effort bayar tiket untuk masuk nonton kamu gitu kan. Beda di Iya. actingnya apa? Beda. Nah maksudnya actingnya kalau misalnya di layar, menurutku sih acting di mana aja bisa keren aja ya. Cuma ternyata layar lebar sama layar TV itu memang segitunya gitu. Perbedaannya? Iya gitu, karena kan di lebar tuh kelihatan banget kalau fake misalnya, kalau yang gitulah, kalau yang Lebih kelihatan detail-detailnya juga ya, Betul, karena lebih besar. Jadi betul. misalnya ekspresi muka gitu. ya lebih jadi semakin jadi kelihatan. dia kasih tahu scene-nya ini Mbak, bisa buat apa nih? Dia pakai handycam. Coba Mbak gitu. Sedetail itu loh dia. Ernest Prakasa tuh sedetail itu. Alright, let's have a look at our next scene. Segepok isinya $100 di atas sama di bawah doang. Sisanya apa itu? $1 semua. Terus aku ditarik masuk ruang interogasi JFK. Nggak, Ya tapi Tante hebat juga lah, berani. nekat tuh penting Li. Tapi kalau nekat kayak aku gini, ya nanti hidupnya kayak aku. Kayak gimana maksudnya? Tuh lihat nggak di sana tuh? Tuh. Lihat sebelah kiri, sebelah kanan nggak? Ini scene aku paling bangga banget. Kenapa tuh? Karena aku di kanan kiri ditungguin NYPD. Nah, itu beneran polisi. Beneran. Apa rasanya Mbak syuting ditungguin NYPD? Iya bener, ini kan satu jalan di New York nih, ya. Itu di blok cuma buat syuting kita. Ada lagi yang kayaknya presenter sini juga deh, si Benar. Kolega kita, Iya, Marisa Marisa betul. Nah itu di Times Square pun di blok loh buat film ini juga. Nah kalau di sana NYPD beneran, Official, ya? ujung sama ujung bener, karena memang terus sepanjang jalan juga ditulis tuh di book for 2 hour, di book for 3 hour untuk Ali dan Ratu Ratu Queen. Oh.
jadi di sana proper banget syutingnya. Dan kalau udah lewat dari 2 jam juga udah nggak bisa gitu ya? Nggak Nggak bisa karena itu Book for 2 butuh hours. lisensi juga. Lisensi, Mereka kan bayar. apply untuk lisensi untuk syuting di daerah itu. Kamera, pindah kamera, izinnya beda saudara-saudara. Yes. Pindah kamera aja beda. Iya, jadi aku belajar banyak banget tuh di sana. Semua teamworknya, apanya, kerjanya tat banget. Ada Ini lagi kejutan? Aduh banyak banget. Banyak. Aduh, ampun deh gue. Ini rumah gue tapi dia yang pergi ngambil-ngambil barang. Apa deh? Tapi yang tadi kan Soalnya gue ngambil dari rumah gue. Rumah saya di sebelah mbak, kita tetanggaan. Tetangga. Nah ini baru, biasanya kalau Hans kan food blogger juga nih. Ampun. Jadi Silakan, ada- Mbak Iya, iya. Sri. Gudeg. Oh gudeg, oh Iya, iya. bener. Kesukaan aku. Ya ampun repot-repot banget. Kenapa gudeg mbak? Kan masih banyak makanan dari Jawa yang lain. Iya, gudeg tuh lengkap soalnya. Ada sayurnya, nangka, kemudian ada kenyal-kenyalnya, ada ayamnya. Terus, ya iya, terus rasanya manis. Favorit? Jadi aku mempertahankan kemanisan. Tim ayam apa tim telur? Gudeg ayam apa gudeg telur? Semuanya aku mau. Gudeg yang menurut Mbak Asri paling enak di Jogja yang bisa direkomendasiin? Aku selalu ke Yujum. Yujum. Oh Yujum, iya bener. Aku tuh kenal sama dapurnya Yujum. Jadi aku selalu ke rumahnya Yujum yang awal Itu tuh yang lokasinya masuk-masuk yang- gang. Yang, Iya, yang satu gang itu kan, itu. karena Iya. lokasinya ada banyak. Gue sempet nyasar loh waktu itu. Iya kan? Nah, terus kalau ke Soalnya situ banyak Pak, banget di mana-mana kalau dibuka di Maps doang. Iya, gitu. Yujum ini, Iya. Yujum cabang ini, Yujum ini, itu. Yang di gang Nggak itu ya? tahu yang ayam asli tuh kemana gitu. Iya. Sambil kita enjoy gudegnya, Terima kita akan kasih. persiapan untuk our final buddy challenge which is talk over at the beginning of the song ala-ala penyiar radio. Dan kali ini Aduh. Mbak Asti ada lawannya karena dia jangan Juga salah. dia, Radio juga. betul. Alright, so let's get ready for our next buddy challenge. Alright, welcome to our Buddy Challenge. We are now on Buddy Talk FM, where we are going to test our hosts, their on-air capabilities. Dan di sini kita akan kasih intro lagu. Nah, kalau penyiar itu harus jago. Gimana Aduh. cara intro lagunya? Maafin Timingnya saya. harus tepat, penyampaiannya juga harus tepat, dan apa yang mereka akan bahas. Oke, jadi kita tunggu akan dulu, uji. aku tuh kenapa dipilih? Karena aku tuh sembarangan. Justru nggak tepat. Aduh. Nggak apa-apa, Justru soalnya nggak tepat. mic-nya pun nggak ada kabelnya. Jadi tenang Iya. aja, nggak akan benar-benar direkam. Oke. Kita kan siaran-siaran sembarangan. kita mulai dengan Hans. Siapa dulu? Hans duluan? Kita sudah. Enggak, ampun Hans. Sweet deh mbak. Maaf yang muda duluan. Yang uzur belakangan. Ih, kan bintang tamu. 1, 2. 3. Kamu Mbak menang. Asri duluan. Ih, Aku menang. Yang menang yang oke ya udah. Oke. Mbak Asri duluan. Aman ya? Oke, here we go. Yang lagu yang pertama. Nah, para pendengar yang ada di rumah, ini bersama dengan Asri Welas, juga sama Salman ya. Iya, kan. Nah, biasanya kalau cuci-cuci baju ya rasanya ngucek-nguceknya kurang. Ini bagus, kita langsung aja langsung kucek-kucek hotahe. Nang, 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 nang. Very nice. Good job. Oke. Habis kucek-kucek hotahe apalagi. Aduh, sembarangan Oke, Hans banget sudah ya siap? aku. Siap. Oke, Ini here. lagunya beda ya? Lagunya beda, kita Oh, ganti-ganti gitu. lagu. Ada temanya Oke. juga. Ini ada temanya juga. Oke, ini jadi lagunya Inul. Temanya adalah Jelang Weekend. Jelang weekend. Oh, aku tadi nggak diom Weekend is sebutin. coming. Kan sembarangan. Nggak apa-apa. Oh, sembarangan. Kan biarin aja. Iya, iya, Kalau itu oke. freestyle. Oke, siap? Here we go. Balik lagi bersama Hans dan juga Asri hari ini di Buddy Talk. Dan kalau misalkan sekarang lagi lihat-lihat jam, aduh kapan nih liburnya? Aduh kapan nih liburnya? Rencanain dulu weekendnya. Jangan kemana-mana, masih di sini bareng sama Hans Lango dan Asri Welas. Yes. Coba ketawa dulu. Ah, Saya cuma takut Ah. rahangnya nggak balik. ini judulnya adalah Buaya Buntung. Kita lihat mana buntungannya. Kamu buaya ya? Tapi nggak buntung. Kamu adalah buaya untung. Buaya buntung mencari untung. Kamu datang cuma bawa cinta. Ini kayaknya
duo yang sangat cocok nih. Masa sih? Boleh? Oke, Siap mungkin, nggak? mungkin mumpung sekarang lagi ditonton sama bos saya, kita bikin show kali ya? Iya, Ya, bagus. radio Han show. sama Asri Welas ya? Boleh, iya. Jangan yang lain. Bayarannya 150.000 satu shift untuk kalian berdua, tapi maaf ya harus dibagi. Alright. Keren, Mbak Asri. Good job, you guys, and thank you so much for joining us, buddies. But we got to go. We're almost out of time here. But this has been a really fun episode of Buddy Talk. I would like to thank our very special guest, Asri Welas, for joining us here today to talk all about her life. But we got to go. Make sure you tune in every Saturday and Sunday night at 7 p.m. only on See Today here for more episodes of Buddy Talk. My name is Paul on behalf of Hans Stray and the rest of the gang, Raden. We'll see you next time. Take care. Bye-bye.